prestasi itu bukan hanya mimpi untuk anak-anak yang mampu, anak-anak yang pintar. Prestasi itu akan lahir dari sebuah kesungguhan dan komitmen sekolah, karena prestasi itu 70%-nya saya meyakini sangat dipengaruhi oleh motivasi guru dan pimpinan sekolah. Di Kabupaten Lombok Timur, ada sebuah sekolah yang tidak hanya mengajar, tapi menyalakan api semangat, wujudkan setiap mimpi menjadi nyata. Sebuah tempat di mana doa, disiplin, dan mimpi bertemu. Inilah Madrasah Aliyah Negeri 1 Selong, sekolah para juara. Di sini, setiap pagi dimulai dengan keyakinan bahwa ilmu bukan sekadar angka di kertas, tapi cahaya yang menggerakkan masa depan. Karena itu, tidak heran jika setiap tahun, nama MAN 1 Selong selalu disebut, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Olimpiade Matematika, Olimpiade Sains Nasional, Riset dan Inovasi Pelajar, Debat, MTQ, KSM, satu demi satu mereka taklukkan. Tahun demi tahun, MAN 1 Selong tidak sekadar ikut, tapi mendominasi. Memborong gelar juara dari berbagai ajang bergengsi. Karena bagi mereka, prestasi bukan kebetulan. Prestasi dijadikan budaya. Di balik setiap piala, ada guru yang tak lelah membimbing. Ada siswa yang rela begadang memecahkan soal. Ada orang tua yang tak pernah putus berdoa. Inilah kekuatan keluarga besar MAN 1 Selong. Mereka menang bukan karena ingin dipuji. Mereka menang karena ingin membuktikan bahwa dari Lombok Timur lahir generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional, bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa menjadi sang juara tidak hanya menjadi milik anak-anak di kota-kota besar dengan fasilitas sekolah yang komplit, atau hanya menjadi milik anak-anak yang berlatar belakang orang tua ekonomi kelas atas. Akan tetapi, sang juara juga bisa diraih oleh sekolah di kabupaten-kabupaten terpencil dengan siswa yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Hal itulah yang dibuktikan oleh MAN 1 Selong, Lombok Timur. Sebagian besar siswa-siswa yang meraih juara dari anak yang orang tuanya ekonomi menengah ke bawah. Dan hebatnya, setiap gelar juara bagi sekolah ini bukanlah garis akhir, melainkan awal perjalanan yang lebih besar. Karena MAN 1 Selong percaya, masa depan tidak menunggu mereka yang ragu. Masa depan dimenangkan oleh mereka yang berani, bermimpi, dan bekerja keras setiap hari. Madrasah Aliyah Negeri 1 Selong, tempat lahirnya para pemimpi, tempat tumbuhnya para pejuang, tempat ditemukannya juara. Tahun ini, tahun depan, dan selamanya. Bagaimana wawancara eksklusif presisi dengan Kepala Sekolah MAN 1 Selong, Lombok Timur Muhammad Nurul Wadhon? Tonton video ini sampai selesai. Semoga video ini menginspirasi sekolah-sekolah lain, sehingga semangat sang juara dengan deretan prestasi yang ditorehkan tertular kepada sekolah lain di Indonesia, khususnya di NTB. Jika video ini menginspirasi, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar, dan bantu like, subscribe, dan share untuk menularkan kebaikan. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Kalau kunci prestasi itu ya sebetulnya kan ada program pembinaan pengembangan minat dan bakat yang tertuang dalam pembinaan ekstrakurikuler yang dikawal betul oleh sekolah. Kemudian yang kedua, program pengembangan minat bakat melalui ekstrakurikuler ini harus disiapkan kompetisinya. Sekolah harus mendorong seluruh ekstrakurikuler itu bisa ikuti kompetisi. Mengenai hasilnya ya tidak perlu ditekankan oleh sekolah. Yang penting pada awalnya itu semua siswa, semua guru bisa ikut kompetisi. Dari situ ada evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Kemudian yang ketiga itu harus ada support dan apresiasi. Jadi sekolah harus berikhtiar untuk dapat memberikan apresiasi sebagai bentuk penghargaan dan motivasi kepada guru dan siswa. Nah, kalau di MAN 1 ini
ada program tebus prestasi yang anggarannya itu disiapkan dengan berbagai macam program efisiensi anggaran di sekolah. Ya, di MAN 1 Lombok Timur ini khusus untuk pembinaan prestasi itu ada tim prestasi. Itu dipilih SDM yang memiliki komitmen yang sama dalam rangka untuk memajukan madrasah, dan itu yang secara rutin melakukan monitoring, melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian dari program pembinaan prestasi yang dilakukan di sekolah, dan sekolah-sekolah harus standby di sekolah dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Sabtu untuk mengawal kegiatan. Karena kita untuk prestasi harus ada target. Pembina itu harus disiapkan targetnya. Pembina ekonomi harus diberikan target berapa setiap semester, kemudian setiap tahun. Sehingga dari situ ya harus ada perikatan di tahun berikutnya. Dan tahun 2023 misalnya kita punya target secara keseluruhan untuk 40-an ekstra kurikuler itu, kita punya target sekitar 300 prestasi. Kemudian di tahun berikutnya itu 360. Di tahun 2024 itu kita punya angan-angan kalau MAN 1 itu bisa rata-rata punya prestasi setiap hari 360. Dan tahun 2025 ini harus lebih dari 360. Dan alhamdulillah sekarang di bulan November saja sudah tembus 405. Dan itu seluruh prestasi dari bulan Januari terdokumentasikan oleh sekolah. Kita lebih banyak yang tingkat nasional karena lomba itu kan di tingkat provinsi relatif sedikit daripada tingkat nasional. Konsekuensinya pembiayaannya memang lebih besar di tingkat nasional, tapi alhamdulillah dengan komitmen bersama kita saling melengkapi di sekolah, pos anggaran ini bisa memaklumi untuk kegiatan lomba dan seterusnya, akhirnya ya semua bisa berjalan dengan baik. Yang paling bergensi tahun 2025 ini adalah kita berhasil meraih juara Olimpiade KSM tingkat nasional. Ini lomba paling bergensi di Kementerian Agama. Rasa sangat membahagiakan karena MAN 1 Lombok Timur bisa meraih Olimpiade paling cukup berat lah, TB Bogor. Termasuk kita juga kemarin meraih juara kedua dan ketiga di lomba KIR kreasi di UI untuk yang tahun ini. Selama ini kita mandiri, jadi selama ini kami mandiri dan lebih banyak kegiatan ekstra ini dan pembiayaan lombanya dibiayai dari dana BOS, karena kami memaklumi bahwa input siswa kami berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga kami tidak mungkin berharap banyak dari partisipasi wali murid, sehingga kami benar-benar mengoptimalkan efisiensi dan penggunaan yang tepat untuk anggaran BOS. Saya sudah berapa tahun di sini, mungkin lebih dari 7 tahun. Saya mengawali di tahun pertama itu dengan semangat. Pertama kami bentuk tim tahun pertama, tahun kedua juga belum terasa begitu besar, tahun ketiga kami baru menemukan formulasinya untuk bisa mengejar ketertinggalan madrasah kami dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Karena awalnya kami kesulitan untuk mendapatkan tim pembina yang betul-betul sejalan, kemudian anggaran, teknis pengaturan anggaran yang kesulitan kami lakukan, tapi alhamdulillah setelah setahun dua tahun berjalan kami menemukan formulasinya yang sampai sekarang
alhamdulillah itu dapat berjalan dengan baik. Prestasi itu bukan hanya mimpi untuk anak-anak yang mampu, anak-anak yang pintar. Prestasi itu akan lahir dari sebuah kesungguhan dan komitmen sekolah, karena prestasi itu 70%-nya saya meyakini sangat dipengaruhi oleh motivasi guru dan pimpinan sekolah.